Haleluya. Haleluya. Hari ini kita memperingati Paskah. Hari kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua. Saudara, ibadah Paskah 2020 ini adalah ibadah Paskah yang sangat menyedihkan. Mungkin akan menjadi sejarah karena kita melaksanakan ibadah Paskah dan menikmati perjamuan suci tidak seperti tahun yang lalu. Kita laksanakan dan nikmatinya di rumah Tuhan atau di gereja. Tetapi Paskah tahun 2020 ini, kita melaksanakan ibadah Paskah dan menikmati perjamuan suci di rumah kita masing-masing. Saya berharap kita semua yang melakukan atau melaksanakan ibadah Paskah di rumah masing-masing, kita akan menikmati juga berkat Paskah yang memberikan kekuatan dan penghiburan buat kita semua di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara kita ini. Saya berharap setelah Paskah, Tuhan lalui wabah virus corona yang merebak di tengah bangsa dan negara kita, di tengah-tengah dunia kita ini. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat berita Paskah pada hari ini. Berita Paskahnya adalah Yesus, anak domba Allah. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 1. Kita akan lihat dua ayat di sana, ayat 29 dan ayat 36. Saya akan bacakan dua ayat ini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Puji Tuhan. Saudara, dalam Injil Yohanes pasal 1 ini, ada ditulis dua kali kata, "Lihatlah anak domba Allah." Siapa yang berkata ini, saudara? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Waktu Yohanes berkata seperti ini, dia berkata yang ditujukan kepada murid-muridnya. Waktu dia melihat Yesus datang kepada dia, Yohanes Pembaptis katakan kepada murid-muridnya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kata menghapus di sana, saudara, itu artinya meniadakan, menghilangkan, atau mengampuni. Jadi waktu Yohanes Pembaptis katakan kepada muridnya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes Pembaptis mau katakan bahwa Yesus anak domba Allah ini, dialah yang akan meniadakan dosa dunia. Dialah yang akan menghilangkan dosa dunia. Dialah yang akan mengampuni dosa dunia ini. Nah, waktu Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah," sampai dua kali kepada murid-muridnya, Yohanes Pembaptis menyampaikan hal ini dengan hatinya dipenuhi sukacita dan rasa syukur. Jadi Yohanes bukan berkata, "Lihatlah anak domba Allah" dalam keadaan sedih, dalam keadaan hati gundah gunala, dalam keadaan takut, tapi tidak. Dia katakan, "Lihatlah anak domba Allah." Hatinya dipenuhi dengan sukacita dan rasa syukur. Kenapa, saudara?
Kenapa waktu Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia katakan dengan hati yang penuh syukur, penuh dengan sukacita. Jawabannya, karena misinya sebagai pembuka jalan bagi Yesus datang ke dalam dunia sudah selesai. Kita mengetahui, saudara, bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah seseorang yang ditugaskan untuk membuka jalan bagi Yesus datang ke dalam dunia ini. Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi orang-orang untuk menyambut kedatangan Yesus pertama ke dalam dunia ini. Makanya berita Yohanes Pembaptis katakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaptis mempersiapkan orang-orang untuk menyambut kedatangan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini. Karena Yohanes Pembaptis tahu, waktu Yesus datang ke dalam dunia, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Nah, waktu dia melihat Yesus datang kepadanya, Yohanes Pembaptis hatinya penuh dengan sukacita. Hatinya penuh dengan rasa syukur, berarti misinya sudah selesai sebagai pembuka jalan bagi Yesus datang ke dalam dunia ini. Lihatlah anak domba Allah. Saudara, kata anak domba Allah adalah gambaran korban penebus dosa. Lihatlah anak domba Allah. Yohanes Pembaptis sedang menunjuk, inilah korban penebus dosa. Kalau di dalam perjanjian lama, saudara, korban penebus dosanya adalah binatang domba. Ini adalah korban yang mati. Waktu binatang domba ini dikorbankan sebagai korban penebus dosa, korban penebus dosa di sini untuk satu bangsa, yaitu khusus bangsa Israel. Waktu dilakukan korban binatang domba sebagai korban penebus dosa, ini hanya untuk satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Tetapi di perjanjian baru, saudara, korbannya adalah anak domba Allah yang bernama Yesus. Dan Yesus itu bukan korban yang mati, tetapi korban yang hidup. Waktu Yesus menjadi korban penebus dosa, dia menebus dosa bukan untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh dunia. Semua umat manusia di dalam dunia ini. Jadi Yesus, saudara, dia adalah anak domba Allah, korban penebus dosa bagi kita manusia. Hari ini kita memperingati kematiannya. Kita memperingati Paskahnya, walaupun kita peringati di rumah kita masing-masing. Saya mau katakan kepada kita semua, korban penebus dosa itu sama dengan korban pendamaian. Yesus sebagai korban penebus dosa, itu sama dengan Yesus korban pendamaian. Apakah pendamaian itu, saudara? Pendamaian itu adalah mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Waktu ada korban pendamaian, saudara, berarti ada saudara yang dipulihkan. Di mana di waktu ada korban pendamaian, diubahlah permusuhan menjadi persahabatan. Permusuhan apa, saudara? Permusuhan kita dengan Allah dikarenakan dosa.
Karena dosa, kita bermusuhan dengan Allah, saudara. Karena kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, kita bermusuhan dengan Allah. Kalau tidak ada korban pendamaian, permusuhan ini tidak bisa dihapus, saudara. Permusuhan ini tidak bisa dipulihkan. Itu sudah perlu korban pendamaian. Waktu ada korban pendamaian, berarti diubah permusuhan itu menjadi persahabatan. Kita bersyukur lewat korban pendamaian Yesus, anak domba Allah. Kita dipulihkan hubungannya dengan Tuhan lagi. Kita dipulihkan lagi hubungannya dengan Tuhan kita lagi. Yang tadinya kita bermusuhan, kita didamaikan. Waktu dia damaikan kita, dia tidak perhitungkan lagi dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Nah, saudara yang saya kasih, ada 3 tingkatan korban pendamaian itu. Yang pertama kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Saya bacakan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Kalau kita lihat ayat ini, saudara, ini adalah korban pendamaian. Yang namanya korban pendamaian Taman Eden. Waktu kita baca kulit binatang, berarti di sana ada korban binatang dipersembahkan di sana. Hanya saudara, korban binatangnya di Taman Eden ini belum jelas. Masih samar-samar. Korban binatang apa yang dipersembahkan Allah saat itu untuk menamaikan dengan Adam dan Hawa? Belum jelas. Lalu kulit binatang dari binatang yang dikorbankan itu dijadikan pakaian. Untuk apa? Untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Kata telanjang itu artinya kehilangan kemuliaan Allah. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Waktu dia lihat, atau mereka lihat, mereka telanjang, mereka malu, saudara. Padahal sebelumnya mereka itu telanjang. Tapi karena mereka hidup dalam kemuliaan Allah, mereka belum berbuat dosa, tidak ada rasa malu waktu mereka telanjang. Tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, waktu mereka lihat aja, mereka malu. Lalu waktu mereka dengar suara Tuhan, mereka takut. Dan Tuhan tahu Adam dan Hawa sudah berbuat dosa. Harus ada korban pendamaian yang dilakukan. Biar Adam dan Hawa bisa lagi berdamai dengan Allahnya. Apa yang Allah lakukan? Ada binatang yang dikorbankan. Lalu kulit binatang itu dijadikan pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka. Inilah tingkatan pertama dari korban pendamaian. Lalu tingkatan yang kedua korban pendamaian, kita bisa membacanya dalam Imamat pasal 16 ayat 3. Saya bacakan. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Imamat pasal 16 ayat 3 ini berbicara juga korban pendamaian. Korban pendamaian namanya adalah korban pendamaian hukum Taurat. Jadi yang pertama korban pendamaian Taman Eden, lalu yang kedua adalah korban pendamaian zaman Taurat atau hukum Taurat. Nah kalau kita baca Imamat 16 ayat 3 ini, korban binatangnya sudah jelas. Di Taman Eden korban binatangnya belum jelas, di Imamat ini korban binatangnya sudah jelas.
yaitu lembu, domba, dan burung tekukur. Waktu kita lihat 3 jenis binatang ini, saudara, lembu, domba, burung tekukur, 3 jenis binatang ini adalah gambaran korban-korban yang diberikan sesuai dengan status sosial bangsa Israel saat itu. Kalau mereka digolongkan orang yang mampu, orang yang berada, orang kaya, maka korban yang mereka harus bawa adalah korban binatang lembu. Kalau mereka digolongkan status sosial menengah, kelas menengah, maka korban yang mereka bawa adalah binatang domba. Kalau mereka bangsa Israel yang miskin, yang tidak punya apa-apa, lalu korban yang mereka harus bawa adalah burung tekukur. Jadi korban binatangnya jelas, saudara. Dan semua ini adalah korban penebus dosa. Lalu tingkatan ketiga korban pendamaian itu di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai ayat 10. Saya bacakan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Apa tingkatan ketiga korban pendamaian itu? Lewat 1 Yohanes pasalnya yang keempat ini, tingkatan korban yang ketiga adalah korban pendamaian perjanjian baru. Korban pendamaian perjanjian baru. Nah, korban perjanjian damai, korban pendamaian perjanjian baru ini tidak sama dengan korban Taman Eden, dengan korban zaman Taurat. Kenapa? Karena korbannya adalah korban yang hidup, yaitu anak domba Allah yang menunjuk kepada Yesus. Yesus itu bukan korban yang mati, saudara. Tapi Yesus adalah korban yang hidup. Waktu Yesus dikorbankan menjadi korban pendamaian, maka korban Yesus itu bukan hanya untuk mendamaikan satu orang. Bukan hanya untuk mendamaikan satu bangsa, tapi untuk mendamaikan semua manusia di dalam dunia ini. Bangsa apakah dia, suku apakah dia, warna kulit apakah dia, status sosial seperti apa. Maka korban pendamaian Yesus ini adalah mengampuni semua dosa manusia. Nah, setelah Yesus melakukan korban pendamaian perjanjian baru, maka semua korban sebelumnya, korban di Taman Eden, korban zaman Taurat, sudah digenapi oleh korban Yesus. Setelah korban Yesus, tidak ada lagi yang namanya korban-korban binatang, saudara. Waktu Yesus dikorbankan, ini semua korban sebelumnya digenapi. Dan kita bersyukur Yesus sebagai korban pendamaian mendamaikan kita dengan Allah kita. Yang tadinya kita bermusuhan, dipulihkan hubungan permusuhan ini menjadi persahabatan. Itu sebabnya waktu kita memperingati Paskah, jangan hanya sekedar kita peringati Paskah itu sebagai tradisi, sebagai adat istiadat yang kita buat setahun sekali. Jangan. Waktu kita memperingati Paskah, kita diingatkan ada korban penebus dosa. Yang juga disebut korban pendamaian. Di mana Yesus, anak domba Allah itu, dikorbankan untuk mendamaikan kita dengan Allah. Kita yang tadinya bermusuhan, kita yang tadinya melakukan hidup dosa dan kejahatan, hingga kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan.
lewat korban penebus dosa, korban pendamaian yang Yesus lakukan, anak domba Allah yang berkorban itu. Maka permusuhan kita diganti menjadi persahabatan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara supaya kita mengalami korban pendamaian Yesus itu? Bagaimana caranya? Kalau kita ingin mengalami korban pendamaian Yesus itu, saya mau katakan kepada kita semua, tidak perlu kita bawa korban binatang. Tidak perlu kita bawa korban-korban binatang yang sebelumnya dilakukan di zaman Taman Eden maupun zaman Taurat. Tapi pendamaian itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan gratis kepada kita. Hanya ada yang harus kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayat 10. Saya bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau kita lihat Roma 10, 9 dan 10 ini saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami korban pendamaian Yesus itu? Pertama, kita harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus percaya kepada Yesus dari dalam hati kita. Ini yang harus kita lakukan supaya kita mengalami korban pendamaian Yesus itu. Yang pertama, kita harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Artinya ada pengakuan dari mulut kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Waktu kita katakan Yesus adalah Tuhan, itu artinya Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah majikan. Yesus itu adalah pemilik atas seluruh hidup kita. Waktu kita buat pengakuan, Yesus, Engkau adalah Tuhan. Kita jadikan dia Tuhan dalam hidup kita. Kita jadikan dia majikan dalam hidup kita. Kita jadikan dia pemilik atas seluruh hidup kita. Kata seluruh ini saudara artinya semua tanpa terkecuali. Tubuh, jiwa, dan roh kita jadi milik daripada Tuhan itu. Semua yang kita miliki jadi milik daripada Tuhan kita itu. Karena kita katakan dia adalah Tuhan kita. Coba kita lihat kehidupan kita. Apakah kita pernah membuat pengakuan seperti ini? Yesus, Engkau adalah Tuhan. Engkaulah Tuhan saya. Engkaulah majikan saya. Engkaulah pemilik atas seluruh hidup saya. Coba kita periksa. Dengan jujur, pernah enggak kita buat pengakuan seperti ini? Kalau kita pernah buat pengakuan seperti ini, coba lihat. Sudahkah kita jadikan Yesus itu Tuhan kita? Sudahkah kita jadikan Yesus itu majikan kita? Sudahkah kita jadikan Yesus itu pemilik atas seluruh hidup kita? Saudara dan Tuhan yang mengetahui saudara. Tapi kalau kita ingin mengalami pendamaian Yesus ini, kita harus buat pengakuan, Yesus adalah Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, kita juga harus percaya kepada Yesus itu, percaya dari dalam hati kita. Percaya apa di sini, saudara? Percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus. Waktu kita katakan, Yesus, saya percaya kepadamu, kami percaya kepadamu, berarti kita percaya bahwa Yesus pernah mati dan dia juga bangkit
dari kematian. Waktu kita peringati Paskah, itu berbicara kematian dan kebangkitan Yesus. Hari pertama dia mati, lalu hari ketiga dia bangkit dari kematian. Dan kita harus percaya dari dalam hati ini, saudara. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, percaya dari dalam hati kepada Yesus, itu percaya bukan pasif, tetapi percaya aktif. Percaya aktif itu, saudara, adalah percaya disertai perbuatan. Dan perbuatannya itu adalah taat kepada Yesus. Waktu kita percaya, Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya percayakan kematian dan kebangkitanmu. Percaya kita disertai dengan perbuatan-perbuatan. Dan perbuatannya adalah kita taat kepada Yesus yang kita percayai, yang sudah mati dan bangkit dari kematian. Nah, saudara, setelah Yesus melakukan korban pendamaian dalam hidup kita, ada hasil dari korban pendamaian itu, saudara. Apa hasil pendamaian itu? 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Saya bacakan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Apa hasil pendamaian ini, saudara? Yesus mendamaikan kita dengan Allah yang tadinya bermusuhan, kita dimulihkan. Kita tidak bermusuhan lagi karena sudah ada korban pendamaian. Lalu apa hasil korban pendamaian itu? Kalau kita perhatikan 2 Korintus pasal 5 ayat 19 ini adalah hasil pendamaian itu kita membawa berita pendamaian. Hanya orang yang sudah berdamai yang bisa membawa berita pendamaian. Orang yang sudah mengalami korban pendamaian Yesus, makanya hasilnya adalah dia membawa berita pendamaian ini. Saudara tahu, waktu seseorang membawa berita pendamaian, berarti orang itu adalah orang yang suka damai. Dia tidak suka yang namanya permusuhan lagi. Dia tidak suka yang namanya konflik. Tidak, saudara. Dia suka yang namanya damai. Itu sebabnya dia bisa membawa berita pendamaian ini. Nah, inilah, saudara, yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengalami korban pendamaian Yesus itu, bawalah berita pendamaian ini. Dimulai di tengah keluarga kita. Kita berdamai dengan seisi keluarga kita, saudara. Dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, dengan pasangan hidup kita. Kita berdamai, saudara. Lalu kita berdamai juga kepada tetangga-tetangga kita. Kepada masyarakat di sekitar kita. Kita bawa damai kemana saja kita pergi, saudara. Kenapa? Itulah hasil pendamaian. Di mana kita berada, kita bawa berita pendamaian ini. Matius pasal 5 ayat 9. Ini ayat terakhir. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bagaimanakah orang yang membawa berita pendamaian itu, saudara? Dikatakan dalam Matius 5 ayat 9 ini ada 2. Pertama, orang itu dikatakan berbahagialah. Lalu yang kedua dikatakan mereka anak-anak Allah. Berbahagia itu artinya diberkatilah. Waktu orang percaya yang sudah mengalami pendamaian dari Yesus, dia bawa berita pendamaian. Firman Tuhan katakan, orang itu akan berbahagia. Orang itu akan diberkati oleh Tuhan. Lalu yang kedua, orang itu disebut
anak-anak Allah. Katakan kepada orang-orang yang di sekitar kita, kita adalah anak